Walaupun tiap malam orang ya. Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi dengan kebencian terhadap Israel. Dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Perlu rehabilitasi, terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia, tapi dia jelas-jelas menginjak-injak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Saya ini pro Israel. Maksudnya saya, tolong hargai. Katanya ini interupsi saya nggak boleh motong. menyela. Nyaris 2 pekan langit Timur Tengah menyala oleh api dari dentuman rudal. Gencatan senjata akhirnya disepakati. Iran dan Israel saling klaim kemenangan. Apa kesepakatan di balik gencatan senjata? Apakah ini akhir atau justru awal dari babak yang lebih gelap? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi bara konflik Iran-Israel. Masihkah menyala? Sudah ada bersama kami di sebelah kanan saya ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kepala Penerangan TNI periode 2010-2014. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam Mbak Nisa. Selamat malam. Semuanya Ada selamat malam. Monik Rizker, aktivis pro Israel. Selamat malam Mbak Monik. Selamat malam. Sebelah kiri saya ada Nanto Sriyanto, peneliti hubungan internasional BRIN. Selamat malam Mas Nanto. Malam. Sebelahnya ada Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Palestina dan juga founder International Networking for Humanitarian. Selamat malam Mas Hussein. Saya ke Mas Nanto terlebih dahulu. Mas Nanto, perang 12 hari Iran dan Israel. Sekarang Israel katanya akan kembali fokus pada Gaza. Seperti apa kondisi terakhir di sana Mas Hussein? Dari teman-teman yang berada di sana. Sebetulnya ini tema yang lebih layak diangkat ya dibandingkan isu antara Iran dan Israel. Kalau Israel Iran ini kan masih semua paranoia, ketakutan terkait bom yang jatuh baik Iran atau dari Israel. Tapi yang sudah jelas-jelas hari ini sudah 20 bulan pembantaian terhadap warga sipil di Gaza nggak berhenti. Ada perbandingan menarik. Tempo menulis bom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima Nagasaki itu hanya 15 kiloton. Sementara yang jatuh ke Gaza sampai hari ini sudah 100.000 ton atau 100 lebih kiloton. Ya kenapa ini tidak dibicarakan? Jadi jangan kita berpikir terlalu jauh ketakutan sana sini. Ini loh yang depan mata kita loh. Per hari itu 80 sampai 100 nyawa per hari. Per hari itu dibunuh. Hari ini saja kurang dari 12 jam ini sudah sekitar 60 nyawa dibunuh di Gaza. Dan barusan beberapa detik yang lalu saya dapat pesan dari teman-teman saya di Gaza. Rumah sakit Mujamma Nasir di wilayah selatan itu sedang kebakaran hebat, korban bergelimpangan, korban luka, korban jiwa setiap hari. Bayangkan selama 20 bulan itu konsisten. Maksud saya kemana peran kita di sini? Kenapa kita begitu normalisasi terhadap jumlah korban jiwa? Bayangkan kalau suatu hari ada satu pesawat Indonesia misalnya gitu ya meledak, jatuh, 70 orang meninggal. Itu pemberitaan bisa berhari-hari tuh. Yes, yeah. Ini per hari 80 nyawa. Di mana nurani kita? Maka saya di sini ingin berpesan kepada teman-teman media di Indonesia, ya jangan mengecilkan angka ini. Ini kita bicara masalah bukan hanya angka tapi jiwa manusia. Dan sekali lagi kita hentikan saja perdebatan antara Iran dan Israel, tapi kita fokus bagaimana kita mengawal agar genosida ini segera selesai dan Israel segera diadili, dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Perlu rehabilitasi, terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia, tapi dia jelas-jelas menginjak-injak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Saya ini pro Israel. Maksudnya tolong hargai. Katanya ini interupsi boleh menyela. Saya nggak motong. Ya. Jadi kalau suatu hari nanti Presiden Indonesia mengatakan kita harus menjalankan undang-undang, dalam linia pertama apa kata undang-undang Indonesia pembukaannya? Bahwa penjajahan harus dihapuskan. Jelas ya? Bayangkan kalau misalnya dengan kata-kata ini lalu
Israel mengatakan, oh itu Indonesia berbahaya tuh, ingin menghapus kita. Muncullah orang-orang seperti narasumber satu ini, oh berarti Israel punya hak untuk menyerang Indonesia, karena Indonesia juga berpotensi untuk menghilangkan kami dari bumi ini. Mbak Monik silakan. Ya, saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Hussein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Oh, Hamas. pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak, pemerintah siapa? saya tidak boleh potong. Jangan kan? berdus, jangan berbohong, jangan. Hamas Ini di kita pembukaan, acara mengedukasi. Hamas Indonesia di nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Pembukaan Label teroris ini Hamas keluar dari telah Amerika. Mbak orang Amerika. telah menetapkan. Mbak orang Amerika, bukan? Maaf, tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan membodohi masyarakat. Siapa yang bilang Hamas teroris sebut? Indonesia menyebut itu. Apa punya pemerintah sendiri? Buktinya 7 Oktober Bukan bukti, 2023. saya minta label. Hamas masuk ke Israel, menyandra 251 orang. Membunuh 1.200 orang. Sampai hari ini. Berapa orang yang disandra? Masih ada 50 orang. Kalau mau perang berhenti seperti yang diharapkan oleh kita di Indonesia, maka bebaskan Sandra sekarang juga. Ayo, Susan, silakan. Iya. Sandra harus dibebaskan karena pada saat terjadi 7 Oktober 2023, Saya Mbak ya. Israel dan Jangan Hamas dalam kondisi gencatan senjata, tidak sedang ada konflik. Walaupun raid tiap malam Orang ya. Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi dengan kebencian terhadap Israel. Oke. Ini berbahaya. Kita tidak mendukung salah satu negara. Kita mengakui two-state solution. Dua Tapi negara. Israel kan, Kita Indonesia siapa? tidak mengakui Israel Kita sebagai siapa negara kan, mengaku? Mbak? Kita siapa Kata mengaku? siapa? Indonesia tidak mengakui Israel. Ada hubungan dagang. Tidak ada kedutaan hubungan Israel dagang di Indonesia. antara Silakan. Indonesia dan Tidak ada. Indonesia. Paspor biru Ada tidak pernah hubungan bisa dagang. digunakan ke Taiwan dan Israel. Pak, boleh Simpel itu, Pak. ceritakan? PNS kalau pakai paspor biru nggak boleh ke sana. Paspor hijau